di sini perlu pendidikan banget karena kemarin mengingat ketika pandemi proses pembelajaran di sekolah kan dihentikan semua nih, daring semua, dan banyak problem di sini, banyak guru-guru yang mengeluh, siswa-siswa juga mengeluh. Akhirnya ini inisiatif bentuk semacam perpustakaan dengan komunitas di sini. Oke, Ini mantap walaupun itu. basicnya pertanian, basicnya pertanian, cuman ini sedikit sedikit menyesuaikan keadaan sekitar sini, terjun untuk membentuk suatu komunitas. Nah, ini Mas Marsa dengar-dengar juga apa itu KKN pendidikan di Banyuwangi ya. Kira-kira Mm-mm. objeknya apa nih Mas? Pasti nggak kalah seru nih kayaknya. Ya kebetulan yang sekolah yang aku pegang ini program kerjanya itu yang aku tawarkan gimana aku dampingi guru-guru di sini, guru-guru Taman Kanak-Kanak TK Islam Rahmatullah. Kebetulan TK Islam Rahmatullah itu sendiri merupakan TK percontohan di Banyuwangi yang juga diberi mandat untuk bagaimana sih jadi pelopor untuk ya gimana di situasi apapun meskipun situasi sulit seperti ini kita tetap bisa menjalankan gitu. Dari awal kita mendampingi menawarkan gimana sih solusi pembelajaran di tengah pandemi itu sendiri, kita tawarkan programnya seperti apa, kita tawarkan medianya seperti apa, kita tawarkan aplikasinya seperti ini sampai akhirnya ini masuk ke minggu kelima ya Mas ya. Iya benar. Ini Masuk ke sesi minggu akhir nih. ya sudah hampir selesai nih. Mbak, ya. Masuk minggu 5 minggu seperti itu. Kalau Mas Afan sendiri gimana nih? Prokernya kayaknya keren itu, perpustakaan desa gitu. Kalau prokernya sih sebenarnya kami menyesuaikan keadaan karena komunitas. Jadi di sini kebetulan saya nggak bisa sendiri. Saya kolaborasi nih sama teman-teman universitas di sini yang senasib juga KKN yang menyesuaikan keadaan ini. Kemarin dari universitas sekitar sini ada IAIN Kediri, kemudian ada dari IAIN Jogja, dan satu lagi dari Universitas Kadin. Nah kemarin kolaborasi ini bersama Karang Taruna, memang dari tim UNED sendiri kan aku bentuk sebuah kelompok kecil nih sama temanku berdua. Ini dari Fakultas Sosial, satunya juga pertanian. Nah 3 orang ini ngawali dulu nih, nembusin ke kelurahan, kemudian cari jalannya untuk membentuk komunitas literasi sama pendirian perpustakaan. Nah emang awalnya sih nominalnya emang gede banget karena itu memerlukan sarana prasarana di Kelurahan Tamanan sendiri ini masih belum ada perpustakaan. Jadi masih wacana, masih kayak programnya tapi belum laksana. Padahal saat ini masih dibutuhkan sekali, perpustakaan kelurahan masih belum ada. Dan kondisi Karang Tarunanya di sini itu baru 1 tahun, baru berjalan 1 tahun dan program kerjanya masih belum kompleks. Di sini masih perlu banget nih pemuda penggerak di daerah sini. Iya, Akhirnya betul banget. Ya. aku bentuk sebuah komunitas kecil itu untuk menampung gimana caranya kita ngatasi problematika yang ada, khususnya diawali dari pendidikan dulu yang sekarang lagi perlu diprioritaskan nih menurut kepala kelurahannya sini. Nah, aku juga pengen tanya nih sama Mas Marsha. Ini menarik sekali nih Mas ya. Kan objek pendidikan kan biasanya luas, ada SD, SMP, SMA gitu ya. Nah ini Mas Marsha kenapa sih kok ambil taman kanak-kanak nih? Kira-kira apa yang latar belakangnya Mas Marsha ambil itu? Oke. Ya sebelumnya memang kayak aku yang tadi bilang, di sini ada TK yang memang TK dijadikan percontohan, bahkan bukan di Banyuwangi sendiri, di Jawa Timur juga menjadi TK percontohan, TK Rahmatullah namanya. Mereka punya 40 guru gitu. Ada 40 guru TK, bayangkan ada 40 guru, kemudian ada sekian ratus siswa yang itu sangat eman gitu loh kalau dibiarkan berhenti gitu aja. Kalau kita tahu sendiri kan ya, kalau SD, SMP, SMA dikasih pembelajaran daring kayak gini kan masih enak gitu. Kemudian ya ini yang akan memutar otak gitu bagi kita, kemudian guru-guru saling kolaborasi gimana sih pendidikan pembelajaran taman kanak-kanak itu lebih enak kayak gitu. Jadi ya
menurutku ini akan cocok untuk disasar gitu daripada kita langsung ke SD-nya atau SMP-nya, belum lagi teman-teman Universitas Jember yang sekelurahan gitu kan. Jadi aku juga cari pembeda di situ, cari tantangan juga gitu. Kalau menurut Mas Afan gini ya, ini sudah kurang lebih masuk ke minggu kelima gitu, hampir selesai minggu kelima, minggu keenam, ketujuh terus selesai. Sejauh ini dari minggu pertama sampai minggu kelima itu sendiri, sebenarnya KKN model seperti ini sendiri, KKN yang baru pertama kali ada mungkin ya, dari sejak sejarah KKN ada di Indonesia mungkin baru ada kayak gini, seperti ini, KKN model KKN online mandiri sendiri-sendiri, kita sendiri-sendiri, kemudian pelaporannya juga daring di era pandemi kayak gitu. Menurut Mas Afan sendiri kayak selama 5 minggu terakhir ini efektif gak sih kita melakukan KKN model seperti ini? Oke. Kalau menurut dari saya pribadi nih ya, itu apa ya, kondisi seperti ini kan otomatis nggak bisa dihindari. Memang semua juga merasakan gitu ya. Untuk efektif atau enggak itu sebenarnya nggak bisa dijadikan parameter. Soalnya kan ibaratnya alat nih. Kita pengguna alatnya nih ya kan. Modelnya sudah disusun oleh LP2M. Kita prinsipnya gini, peraturannya gini. Kalau dari saya, yang selama saya alami itu efektif saja. Soalnya emang saya ngambil esensinya. Jadi walaupun pelaporannya online, saya juga tetap melakukan kayak sosialisasi atau pelatihan atau opini di media sosial, kolaborasi sama teman-teman KKN yang lain. Tapi di offline-nya ini juga kolaborasi nih, maksudnya membentuk kelompok kecil walaupun nggak banyak, kan kita nggak boleh kumpul banyak nih, harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi juga tetap ada, jadi diimbangi nih dua-duanya. Nah, sebenarnya ini yang bisa tahu kesungguhan itu diri kita sendiri. Jadi kita bisa berupaya memaksimalkan esensi dari KKN ini itu tergantung dari pribadi kita. Kalau misalnya kita formalitas membuat asal-asalan sebenarnya juga bisa, cuman eman banget gitu loh. Kita diberikan kebebasan kan untuk berekspresi dan berkarya di KKN ini. Nah, sistemnya online juga lumayan ketat juga, kita ada pelaporannya tiap hari kan, ada logbook itu. Kemudian kita bikin video. Nah, tiap minggu ada videonya, ada berita acara. Jadi kita dituntut untuk kita tahu sendiri dari memulai dan nanti ujungnya seperti apa, kita harus tahu targetnya. Dan yang menarik sekali KKN tahun ini itu tuh kita ditantang untuk bagaimana ke depan KKN ini programnya bisa berkelanjutan. Itu kan kayak tantangan yang wah banget gitu kan. Jadi walaupun kita selesai KKN, impact-nya itu masih terasa sampai seterusnya dan kita bisa terlibat di sana. Itu tantangan yang luar biasa sih. Nah, jadi menurut saya tergantung sikapnya teman-teman. Tergantung nafsi-nafsi ya, diri sendirinya masing-masing. Benar. Nah, sekarang pengen balik tanya nih, kalau menurut Mas Marsa sendiri efektif nggak? Atau gimana nih, ada kendala apa nggak selama pelaksanaan KKN sistem seperti ini dari awal sampai akhir? Oke, kalau menurutku ya, boleh aku katakan KKN ini tidak tahap awal kan persiapan tuh LP2M. Kalau boleh menilai secara subjektif pribadi, memang tidak bisa dikatakan tidak siap ya, tapi kesiapannya itu memang belum sempurna gitu. Beberapa juga terlihat aturan-aturan teknis seperti pembuatan video, aturan pembuatan berita desa baru muncul ketika kita sudah melaksanakan KKN. Nah, itu yang kemudian kita bikin shock gitu, kok tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada teknis seperti ini gitu kan. Ada teknis tiba-tiba ada teknis harus ada video 1 minggu sekali gitu, masing-masing anak. Kemudian ada berita SOP-nya terperinci seperti itu. Itu memang tantangan sih, tapi kedepannya mungkin KKN di periode berikutnya hal-hal teknis seperti itu memang harus dipersiapkan sejak awal, dipersiapkan sejak kita perkenalan sebelum penerjunan seperti itu. Kemudian teknis sudah tiba-tiba ada. Ya bukan kita saja bingung, kadang juga dosen pembimbing lapangan DPL kita juga bingung menafsirkannya. Kadang
ada miskonsepsi dari DPL, beberapa dari DPL dengan LP2M aja miskonsepsi, beberapa juga ditafsirkan lebih ribet gitu kan. Beberapa mahasiswa KKN juga mengeluhkan hal itu. Beberapa mengatakan teknis yang ditafsirkan oleh DPL itu lebih ribet. Kemudian ada juga yang memang ditafsirkan memang sesuai gitu sama DPL-nya. Ya kurang lebih seperti itu sih. Kesiapan kedepannya itu memang penting. Ya memang KKN model seperti ini memang pertama kalinya dan seperti kita mencoba menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Seperti itu. Iya benar banget. Emang kemarin memang terkesan mendadak sih ya, soalnya dari teman-teman sendiri kan banyak yang kebingungan nih di awal untuk KKN-nya kan mendekati kayak jadwal pelaksanaan. Banyak yang tanya-tanya nih di media sosial kan. Nah akhirnya sudah turun nih buku panduannya dan rinci-rinciannya walaupun ada revisi-revisi beberapa kali gitu. Cuman kalau menurut saya pribadi sih emang perlu proses juga sih di tengah kondisi seperti ini kan suatu instansi perlu adaptasi juga. Nah, untuk membuat konsep atau sistem yang sedemikian rupa ini perlu waktu yang cukup lama dan perlu penyesuaian, khususnya dari kita yang mahasiswa KKN pertama nih. Jadi kita kan perlu ada kayak apa nih permasalahannya, kemudian apa nih yang diperbaiki. Jadi kita bisa sharing-sharing sehingga di periode selanjutnya itu bisa lebih baik lagi. Emang seperti itu perlu. Iya, memang iya. Prasarana, sarana juga penting. Juga kan ada pertanyaan nih Mas. Menurut Mas nih, apakah ini kan sudah kita masuk tahap new normal, aktivitas kembali, walaupun kita harus protokol kesehatan, terus menggunakan protokol kesehatan. Menurut Mas nih, periode selanjutnya, periode KKN 2021 misalkan, kan kita juga terkendala adanya sarana dan prasarana. Kalau kita menggunakan KKN online seperti ini, KKN daring seperti ini, teman-teman kita yang kalau kita lihat kan itu ada peta tuh, teman kita ada yang di perbatasan Malaysia, di Nunukan sana, ada di Maluku, ada di Irian Jaya yang juga masuk wilayah 3T gitu, terluar, yang itu juga menuntut adanya sarana yang lebih sarana yang lebih terutama internet, kemudian laptop, kemudian handphone dan lain sebagainya. Menurut Masnya itu gimana sih? Apa kedepannya kita mending KKN new normal menggunakan tatap muka seperti biasanya tapi tetap protokol kesehatan, mengingat juga sarana setiap daerah, koneksi setiap daerah, ketersediaan handphone, laptop, internet itu tidak semuanya merata seperti itu. Gimana Mas? Wah emang itu tantangan berat nih ya, khususnya untuk LP2M. Kalau menurut saya pribadi sih ya, mungkin ke depan ketika kondisi mulai normal lagi nih, mungkin teman-teman itu ada penyesuaian. Jadi memang sistem seperti ini juga tidak sepenuhnya harus ditinggalkan karena memang sudah dibentuk sedemikian rupa dan beberapa orang merasakan bebasnya untuk merdeka berkarya nih. Nah, teman-teman yang di sisi lain ada yang merasa kesulitan. Itu nanti mungkin bisa dikumpulkan atau dirumuskan gimana solusi yang terbaik. Mungkin ada kolaborasi mungkin nanti ke depan ada yang online juga ada yang offline. Jadi nanti yang memang layak untuk melakukan online bisa melakukan tersebut ya. Mungkin lebih fleksibel sih mungkin peraturan ke depan nanti dan lebih ketat lagi. Maksudnya untuk pemberian modul, instruksi dan yang lain-lain. Mungkin penyesuaian aja. Kalau Mas Marsha sendiri gimana Mas? Iya, saya nangkep satu kata nih dari Mas Afan, ya kolaborasi itu penting ya. Gimana kita mengkolaborasikan, kemudian menyesuaikan. Yang terpenting itu esensi dari KKN, Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya pengabdian yang kita lakukan melalui KKN itu sendiri bisa dapat gitu. Yang penting esensi pengabdian kita melalui KKN itu kita dapat. Menyesuaikannya bagaimana kita nantinya kita memilih offline, online, tatap muka, itu nanti merupakan penyesuaian kolaborasi tentunya seperti itu. Iya. Kemarin juga nih Mas, kalau boleh cerita nih, teman-teman nih ya yang melakukan KKN itu unik-unik sekali ya. Dari lingkup circleku pertemanan juga lihat nih,
ada yang awalnya teman-temanku itu bukan konten kreator nih ya. Mulai masuk ke KKN ini auto jadi konten kreator nih. Jadi kayak jadi Iya. pembicara, kemudian ada live-live di Instagram, kemudian ada yang jadi YouTuber, bahkan ada yang mulai merintis usahanya di KKN ini. Mm-mm. Ini kayak unik sekali nih. Jadi kita Iya. lihat generasi kita itu banyak inovasi-inovasi yang unik dan mereka itu bisa apa ya memunculkan ide-ide yang apa ya belum nggak jarang sebelumnya dilakukan gitu kan. Kalau dulu kan emang awal-awal kan pengabdian kemudian selesai sudah. Ini teman-teman memanfaatkan momentum yang sangat luar biasa. Mm-mm, betul banget, Mas. Betul sekali sih ada seperti itu. Iya, memang di sisi lain juga tuntutan sih. Kita juga Hmm, ada di era semuanya dikotomikan oleh yang namanya digital gitu. Kiri digital, kanan digital, depan digital. Ya, memang ini bentuk penyesuaian kita sih. Teman-teman juga bisa menjadi content creator. Ya ke depan memang industri seperti ini memang yang memang mendominasi. ramai gitu, yang memang menjadi suatu hal yang memang kita harus hadapi kayak gitu. Ini Hmm, merupakan KKN juga merupakan bentuk penyesuaian sih. Teman-teman harus iya. bisa dituntut ngedit video, ngedit poster gitu kan. Gimana teknik foto yang menghasilkan foto yang baik. Kita juga belajar dari KKN ini sih memang. Iya, benar banget. Nah, kalau boleh tahu nih, untuk kegiatannya Mas Marsha nih ke depan seperti apa? Mau dilanjutkan kah? Atau bagaimana perspektifnya ke depan di TK Percontohan Banyuwangi kalau nggak salah tadi Mas ya? Iya, iya. Hmm. Nah, ini memang minggu kelima dan keenam memang minggu-minggu krusial sih. Hmm. Kemarin dari Dignas Banyuwangi kebetulan menunjuk TK Ramatullah. Itu memang proses yang panjang dari awal tahun ajaran baru tahun 2020-2021 ini kita memang dituntut untuk melaksanakan. Kemudian minggu yang terakhir ini, kebetulan minggu yang lalu kita disuruh oleh Dignas Banyuwangi itu sendiri untuk memberikan simulasi pembelajaran tatap muka yang sesuai dengan protokol kesehatan gitu. Dan ini merupakan tantangan minggu ke depan kita akan buat video bagaimana simulasinya, kemudian mengundang ya sebelumnya memang kita sudah menyebar form-form kesediaan kepada orang tua, mereka setuju atau tidak dengan pembelajaran new normal ini. Beberapa di antaranya memang ada yang setuju karena memang pembelajaran daring dirasa kurang efektif ya karena juga untuk anak TK, ada juga tapi yang unik mereka tidak setuju karena masih terbayang-bayang rasa takut. Tapi ke depan kita mencoba, minggu depan ini kita mencoba membuat video simulasi pembelajaran new normal khususnya anak TK. Kemudian minggu depannya baru kemudian dicoba lima siswa yang selanjutnya ini bisa dipertahankan ya betul Mas Afan tadi, yang intinya dari KKN ini harus ada berkelanjutan sih, sustainable dari model ataupun program yang kita tawarkan itu sendiri. Ini merupakan ya ada rasa bangga tersendiri lah kita bisa Iya. ditunjuk gitu. Ada 5 minggu kita bekerja, ada respon gitu. Yang penting ada respon, kemudian ada keberlanjutan seperti itu. Kalau Mas Afan sendiri gimana? Ke depannya apakah perpustakaan ini mungkin strukturnya bagaimana, kemudian ya ke depan bagaimana program Pak lanjutnya seperti mana? Iya, karena memang sebelumnya memang bidang saya kan di pertanian nih, Mm-mm. dan melihat kondisi seperti Mm-mm. tersebut, mungkin kalau dari sistem pembelajaran aku nggak bisa langsung ngasih ngajar itu masih kesulitan, soalnya memang bukan bidang saya dan nggak ngambil itu. Nah, kalau saya sendiri nih untuk kemarin itu aku lebih kayak memperluas jaringnya Oh. aja sih. Jadi kayak ada gedung yang tidak terpakai di kelurahan. Nah, itu saya izin ke beliau untuk dijadikan Mm-mm. perpustakaan dan markas untuk komunitas literasi itu. Nah, ketika saya sudah mengumpulkan orang-orang, ternyata idenya luar biasa nih. Ada yang mulai membuat bimbingan belajar, ada yang membuat video kreatif untuk UMKM, ada yang mulai merintis untuk desa wisata, dan luar biasa sekali ide-idenya pemuda di sana. Dan saya mendatangkan pemuda dari berbagai kelurahan, teman-teman saya juga untuk menyelesaikan permasalahan di sana dan dibikin seru aja. Nah, alhamdulillah kemarin kerjasama sama Perpusda, Perpustakaan Kota Kediri Pusat.
Nah, dari sana ternyata mendapatkan sumbangan sekitar 300 buku itu diputar selama 2 sampai 3 bulan sekali dan mendapatkan donasi sekitar kurang lebih 700 buku. Jadi bukunya banyak dan kemarin galang buku itu ke berbagai warga di sini dan kayak buat sih kayak nawarin di media sosial yang ada buku-buku yang tidak terpakai mungkin bisa disumbangkan di sana. Dan ternyata programnya ketika saya berjalan cuma untuk manajemen tim tersebut, proses belajar mengajar, konsultasi pendidikan itu ke sana. Guru-guru yang aktif untuk mewujudkan merdeka belajar nih, itu banyak berkarya di sana. Saling tukar-tukar informasi, pembuatan seperti kuesioner, soal-soal online, materi-materi, dan di sana sering-sering sharing di sana. Jadi seru dibuat kayak forum diskusi yang menghasilkan dampak yang keren ke masyarakat. Dan untuk dari bidang saya yang saya selipin, mungkin saya lebih apa itu ada pelatihan kayak menanam, terus kayak pelatihan memahami tentang pertanian itu seperti apa sih, dunia pertanian itu seperti apa sih. Nah, itu saya tanamkan mulai dari dini. Jadi kan kalau misalnya di pendidikan ada mungkin SD itu kan udah ada kayak pelajaran biologi nih kayak mengenal tanaman dan yang lain. Nah, mungkin saya selipin di situ. Jadi ke bidang saya itu saya kasihkan pendidikan yang sesuai dengan bidang saya gitu. Nah, selebihnya itu saya serahkan ke teman-teman saya yang satu komunitas di literasi tersebut. Dan itu berjalan terus, ada lagi. Ini ketika KKN selesai itu udah bilang, Mas, habis ini gantian kolaborasi sama universitas saya ya untuk bangun kegiatan ini. Jadi bersyukur banget ternyata tempat dan komunitas tersebut itu berjalan terus-menerus tanpa di luar ekspektasi saya sendiri. Gitu. Luar biasa. Nah, kalau untuk Mas Marsa sendiri nih, kira-kira yang terlibat dalam KKN Mas Marsa ini, Mas Marsa sendiri atau dibantu sama teman-teman atau gimana nih Mas? Kebetulan karena di kelurahan saya ini hanya terdapat, ya memang ada 19 anak yang KKN di kelurahan, tapi memang tersebar karena kelurahan yang tempat saya tinggal ini memang berada di tengah-tengah kota gitu kan ya. Jadi yang terlibat di TK itu saya sendiri bersama satu teman dari Universitas Negeri Yogyakarta, tapi dia berada di bidang administrasi, saya langsung di bidang pengajaran, teknisnya seperti apa, pembelajarannya seperti apa. Saya ada di bidang itu. Tapi kemudian ini menjadi tantangan sih, mendampingi 40 guru gitu. Karena kan mendampingi 40 guru. Awal gitu kita ngajarin Zoom, ngajarin Google Meet gitu, bagaimana menggunakannya, bahkan jam 10 malam ditelepon bu guru, Mas ini gimana, besoknya juga tiba-tiba datang ke rumah, tiba-tiba saya juga ditelepon untuk nyamperin ke rumahnya untuk ngajarin gimana caranya ini, terus ya bahkan hampir setiap hari setiap mereka melakukan pengajaran itu gantian, hampir gantian ke sini ke rumah yang lain. Alhamdulillah minggu-minggu ini mulai lancar sih, guru-guru mulai bisa menggunakan karena sudah jalan semua. Akhirnya ya kita coba tatap new normal lah karena sudah berjalan kayak gini, kemudian kita cari solusi lain yang lebih tepat gitu, pembelajarannya lebih enak, lebih efektif kayak gitu. Ada pertanyaan yang paling penting nih Mas, kita beralih coba ke KUJ sendiri nih. Menurut Masnya ke depan nih saran ataupun gimana nanti KUJ ini, keluarga alumni Universitas Jember ini lebih jadi eksis, terus bertahan, berkelanjutan kayak gitu Mas. Menurut Masnya gimana sih? Oke, baik. Sebenarnya ini sesuatu hal yang luar biasa nih. Kayak kita ngadakan live seperti ini, itu sangat menampung kayak aspirasi mahasiswa nih. Jadi kayak kita bisa diskusi, sharing-sharing, itu luar biasa sekali. Nah, ke depan ini perlu ditingkatkan mulai dari akun media sosial. Kemarin kan yang dimaksimalkan mulai YouTube, kemudian sama Facebook. Mungkin ke depan ada
Instagram dan yang lain-lain. Nah, perlu juga nih kayak dukungan dari generasi milenial. Nah, kita perlu Betul kayak banget, Mas. membuat konten-konten nih yang menarik, yang mengenalkan Universitas Jember ke kayak umum. Jadi kita kenalkan nih sisi-sisi uniknya. Kemudian kita kenalkan KUJ kalau kita punya uh, komunitas atau alumni yang sangat luar biasa nih, yang eksis juga saat ini masih support banget ke kita, khususnya ke Universitas Jember. Jadi kita harus mengenalkan itu semua. Dan itu luar biasa sekali. Dan buktinya kita di sini bisa komunikasi berdua Iya, nih. Ini kan kita karena saling KUJ. mengenal. Awalnya kan belum kenal nih. Awalnya Mungkin belum ke kenal. depan kita bisa, ya mungkin ke depan bisa kolaborasi dan seterusnya. Mm-mm. Nanti kita bisa mulai adik generasi kita, atau mungkin kita bisa kolaborasi ke alumni-alumni kita. Nah, harapannya ke depan KUJ bisa mengembangkan lagi, khususnya kayak aspirasi seperti ini, kolaborasi dengan semua pihak, khususnya juga generasi-generasi kita, dan kita lebih, apa sih, kayak berusaha mengenalkan lagi sih ke umum. Gitu. Kalau masnya sendiri gimana? Kalau aku dari aku sendiri ya, aku pengennya KUJ ini bisa lebih eksis karena aku kebetulan sering ke Jakarta nih. Hmm. Aku waktu berkunjung ke Bawaslu, berkunjung ke KPU, berkunjung ke MK gitu. Di situ kuat alumni UI gitu, alumni Universitas Indonesia. Pengennya ke depannya itu kalau aku pengen bongkar ya, Iya. alumni Universitas Jember Jakarta itu banyak banget sebenarnya. Oke. Kalau kedepannya pengennya itu gimana alumni ini memang keterikatan batin, keterikatan alma Hmm. mater gitu, itu lebih diperkuat lagi sehingga eksistensi alumni UI yang sudah tersebar di seluruh instansi di Jakarta itu sendiri bisa kita saingi lah. Karena Iya benar. nggak terpungkiri alumni-alumninya kita banyak banget. Kemarin yang baru dilantik kita punya Profesor Guru Besar tentang Hukum Pajak. Beliau hakim di Mahkamah Agung. Kemudian ada Pak Bayu Dwi Anggono yang sudah sering ngisi di CNN, Metro TV. Kemudian ada banyak banget Nah, sebenarnya iya. kalau boleh dibongkar itu banyak banget dan Iya. itu merupakan kalau kita bisa kuat, bisa eksis, bisa keterikatan ini bisa nyambung terus, itu bakal luar biasa sih alumni dari apa KUJ itu sendiri gitu. Nah, benar banget nih. Jadi perlu melebarkan syarat apa itu sayap ya Hmm, untuk iya. mendapatkan. Iya, mungkin relasinya oh tahu nih terus gabung akhirnya kan banyak dan ada kearatan di sana ya. Hmm, Ya, mungkin itu saja ya mungkin dari kita iya. saja. Semoga bermanfaat atas sharing-sharing yang kami berikan dari saya, Afan dan Mas Marsha. Dan semoga Kak Uji lebih keren, lebih eksis lagi ke depan. Mungkin itu saja dari kami. Dari saya, Ya, sekian. untuk KUJ lovers jangan lupa follow Instagramnya KUJ, kemudian Ya, like fanspage-nya KUJ, ya, semuanya di like dan ya. Share ya, juga kalau ada di-share informasi-informasi juga, ya. ya, informasi juga di-share. Ya, Aktifkan kegiatan-kegiatan KUJ, ramaikan kegiatan KUJ, pokoknya demi KUJ yang lebih eksis gitu lah. Jangan lupa ya. follow Instagramnya Mas Afan mungkin mau promosi sekalian. Kalau di Instagram aku Afan_Afifudin. Nah, semua YouTube, nanti Iya, Facebook, Quora, ya ada semua itu. Afan Afifudin. Ya. Kalau Mas Marcel sendiri, langsung aja di Mohmarsa Taufiq Rahman atau MOCH_Marsa_T itu semua ada di seluruh media sosial kayak gitu. Kurang siap. lebih kayak gitu. Ya mungkin itu dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah bergabung dan menyaksikan diskusi bareng, sharing-sharing bareng antara saya dengan Mas Marsha. Semoga bermanfaat dan sekian. Selamat malam.